Selamat siang saudara-saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan firman Tuhan untuk kita semua, untuk mengisi ibadah kita yang ada di rumah. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuka kitab 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke-18. Saya akan bacakan. Ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Yang ke-17, tetaplah berdoa. Yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya akan ulang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, ini adalah sebuah ayat yang sangat bagus untuk kita semua dalam kondisi seperti sekarang ini. Rasul Paulus menulis surat kepada saudara-saudara atau jemaat mula-mula di Tesalonika ketika itu, yang mana jemaat Tesalonika ketika itu menghadapi sebuah aniaya yang sangat berat. Mereka dianiaya oleh bangsa Romawi, mereka ditangkap, mereka dibunuh, dan mereka tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus melalui suratnya menyampaikan kepada saudara-saudara di Tesalonika untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudara, dalam kondisi yang sulit saat ini, seperti kita tahu, saat ini kita menghadapi wabah corona. Dari sebagian kita pasti mengalami perubahan cara hidup. Yang tadinya kita bisa bekerja secara maksimal, kita bisa ke kantor, kita bisa bertemu dengan teman-teman di kantor kita bisa berinteraksi, mungkin yang masih kuliah bisa bermain bersama dengan teman-teman, dan juga semua kita bisa melakukan aktivitas secara normal tadinya. Namun sekarang, saudara-saudara, di kondisi yang saat ini, kita harus merubah cara hidup kita. Kita harus lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah. Kita mungkin bekerja dari rumah, ataupun mungkin saudara-saudara dalam kondisi seperti sekarang ini tidak bisa bekerja. Saudara-saudara, kondisi seperti ini sangat membuat banyak orang mengalami kesulitan, khususnya kesulitan dari segi ekonomi. Banyak sekali orang yang ketika mereka menjalani kondisi seperti sekarang ini, mereka banyak yang mengalami depresi, mengalami stres, mengalami tekanan. Banyak orang yang mengeluh ketika kondisi ini. Saudara-saudara, melalui 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke 18, firman Tuhan ingin mengingatkan buat kita semua supaya kita mengucap syukur. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan firman Tuhan dengan judul Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Saudara-saudara, apa itu bersyukur? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata syukur berarti berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Kita sering sekali mengucap syukur di dalam doa kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala hal yang kita terima, atas kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani. Kita mengucap syukur atas kasih karunia yang begitu besar dari Bapa Allah kita, dengan memberikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk datang ke dunia, mati di kayu salib demi pengampunan dosa kita semua. Banyak hal saudara-saudara yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, mengucap syukur adalah sikap kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala hal yang kita terima. Mengucap syukur tidak hanya kita ucapkan melalui kata-kata saja, tetapi mengucap syukur harus kita tunjukkan melalui sikap atau cara hidup kita.
Ini penting saudara-saudara. Jangan sampai ketika kita berdoa, kita mengucap syukur, namun dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengeluh. Itu tidak sinkron. Karena orang yang mengucap syukur adalah orang yang selalu bisa menerima apapun yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai mengucap syukur atau sikap bersyukur, banyak sekali dampak-dampak yang bisa kita rasakan ketika kita mengucap syukur. Pada kesempatan kali ini saudara-saudara, saya ingin sedikit membahas apa saja dampak yang bisa kita rasakan ketika kita mengucap syukur dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki sikap bersyukur. Yang pertama saudara-saudara, bersyukur membuat kita menjadi sehat jasmani dan mental. Menurut beberapa peneliti di bidang kesehatan, menurut penelitian yang mereka lakukan, mereka menyimpulkan bahwa ketika seseorang selalu mengucap syukur, ketika seseorang menerima segala hal yang ada dalam kehidupan mereka, baik itu baik maupun buruk, ternyata saudara-saudara, orang yang selalu mengucap syukur memiliki kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan orang yang suka mengeluh atau yang tidak bersyukur. Dan ada beberapa jurnal medis yang mengatakan ketika seseorang selalu mengucap syukur atau selalu bersyukur, ternyata orang tersebut bisa membuat kita memiliki kualitas tidur yang jauh lebih berkualitas atau kualitas tidur yang jauh lebih nyenyak. Apa dampaknya bagi kita ketika kita bisa tidur dengan nyenyak? Kita akan ketika kita bangun dari tidur kita akan merasakan tubuh kita jauh lebih segar. Kita merasakan tubuh kita jauh lebih sehat. Itulah yang bisa kita rasakan ketika kita bersyukur secara kesehatan jasmani. Kemudian saudara-saudara, peredaran darah kita ketika kita selalu bersyukur juga membuat peredaran darah kita menjadi lebih stabil. Otomatis peredaran darah lancar, organ-organ tubuh kita pun akan menjadi lebih sehat dan kita tidak mudah terserang penyakit. Itu adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang-orang di bidang kesehatan yang menyatakan bahwa orang yang bersyukur akan membuat mereka jauh lebih sehat secara jasmani. Dan juga saudara-saudara, secara mental atau secara pikiran, orang yang selalu bersyukur akan menghindari orang tersebut dari stres. Sehingga pikiran lebih tenang, pikiran lebih positif, dan emosi lebih stabil. Pasti saudara-saudara, ketika kita memiliki emosi yang stabil, pikiran positif, kita akan secara kesehatan jasmani pun kita akan merasakan bahwa kita akan jauh lebih sehat. Itu yang pertama. Jadi saudara-saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini penting sekali untuk kita bisa memiliki kesehatan. Karena wabah corona yang saat ini kita hadapi, dengan imun yang kuat kita tidak mudah terserang penyakit. Virus corona tidak mengganggu kita dari segi kesehatan. Oleh sebab itu saudara-saudara, penting sekali buat kita semua untuk menjaga kesehatan kita dengan cara bersyukur dalam menjalani kehidupan ini, khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini. Yang kedua saudara-saudara, bersyukur akan menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini, mungkin di antara kita mengalami ketakutan, mungkin di antara kita mengalami kekhawatiran. Banyak sekali orang yang dalam kondisi sekarang ini, saat wabah corona ini merebak, mereka khawatir tentang apa yang mereka makan, sehingga mereka sengaja memborong kebutuhan-kebutuhan, nyetok di rumah, karena mereka takut atau mereka khawatir bahwa kebutuhan mereka tidak bisa dipenuhi di kemudian hari. Ada juga orang-orang yang saking khawatirnya mereka takut, mereka juga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu mereka lakukan. Saudara-saudara, dalam Filipi 4 ayat 6, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki, mensyukuri kehidupan kita, mensyukuri keadaan saat ini, meskipun kita memiliki rasa khawatir atau rasa takut, namun sikap bersyukur kita akan membuat kita bisa menghadapi kekhawatiran dan ketakutan yang kita rasakan saat ini.
Orang yang bersyukur akan menerima segala hal dan menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Minggu lalu Saudara Temas menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mengundang kita untuk kita datang kepada Dia, menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala beban hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, otomatis perasaan syukur tersebut akan membuat kita jauh lebih optimis dan kita bisa menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga meskipun kita khawatir, tapi kita optimis bahwa esok hari Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Jadi saudara-saudara, ketika dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika Anda khawatir, ketika Anda takut, mengucap syukur dan serahkanlah kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, dan semuanya akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, saudara-saudara, bersyukur mendatangkan segala hal positif dalam keseharian kita. Saudara-saudara, seseorang biasanya ketika mereka diperhadapkan dengan kondisi sulit, biasanya mereka lebih cenderung melihat hal-hal negatif di tengah kesulitan tersebut. Sebagai contoh, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi corona seperti sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang mengalami stres, depresi, kemudian mereka mengeluh, mereka merasa bosan, sehingga hal-hal negatif tersebut mempengaruhi cara hidup mereka. Nah, saudara-saudara, ketika kita memiliki rasa syukur, kita akan bahagia. Dan rasa syukur yang kita miliki akan membuat kita lebih cenderung melihat hal-hal positif yang ada ketika kita mengalami kesulitan. Ketika saat ini saudara-saudara lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, hal positif apa yang bisa kita ambil dari kondisi seperti sekarang ini? Dalam kondisi seperti sekarang ini, saudara-saudara, banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita rasakan, yang bisa kita habiskan atau bisa kita manfaatkan. Di antaranya, ketika kita di rumah, kita lebih banyak memiliki waktu untuk quality time dengan keluarga kita. Kita bisa menghabiskan waktu kita dengan anak-anak kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, orang tua kita. Dan mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini, kita bisa menghabiskan waktu kita dengan kita belajar hal-hal baru, mencoba resep-resep masakan, berkebun, kemudian mencoba hobi-hobi baru, dan banyak hal, saudara-saudara. Seperti saya saat ini, ketika saya menghadapi kondisi seperti ini, saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga saya. Di rumah saya ada 2 orang ponakan masih kecil-kecil. Saya bisa bermain bersama dengan mereka. Kemudian juga saya bisa menghabiskan waktu untuk bercocok tanam, karena memang dari dulu saya punya beberapa tanaman di rumah. Karena saya memiliki banyak waktu saat ini, saya bisa melakukan cocok tanam. Saya bisa ada beberapa tanaman baru yang saya tanam, dan saya bisa lebih banyak waktu untuk membersihkan rumah. Saya bisa lebih banyak waktu untuk belajar hal-hal yang positif, seperti saya mempelajari resep-resep baru yang saat ini sedang viral, seperti dalgona coffee. Kemudian juga saya bisa menghabiskan waktu quality time dengan pasangan, dan masih banyak hal, saudara-saudara, yang bisa saya lakukan. Dan saya yakin saudara-saudara juga bisa melakukan hal-hal positif yang bisa kita lakukan saat ini. Saudara-saudara, segala hal positif yang kita bisa temukan di tengah-tengah kesulitan saat ini akan membuat pikiran kita lebih positif. Pikiran yang positif akan membuat kita memiliki sikap atau tindakan-tindakan yang positif. Dan saya yakin tindakan yang positif yang kita lakukan di dalam kesulitan saat ini akan membuat kita jauh lebih bahagia. Kondisi yang sulit ini, ketika kita jalani dengan kondisi yang bahagia, dengan kondisi yang positif, kondisi yang kita jalani saat ini tidak akan menjadikan beban bagi kita, apapun kondisi kita. Jadi saudara-saudara, penting sekali bagi kita untuk selalu bisa melihat hal-hal positif yang ada dalam kondisi seperti sekarang ini.
Sehingga saudara-saudara, dengan kita memfokuskan diri kita dengan hal yang positif, kesulitan yang kita hadapi akan menjadi lebih ringan. Baik saudara-saudara, yang akan menjadi kesimpulan pada kesempatan kali ini adalah orang Kristen wajib memiliki sikap untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas segala hal yang kita terima dari Tuhan. Bersyukur atas kondisi yang saat ini kita hadapi. Baik itu kondisi yang menyenangkan maupun kondisi yang sulit. Bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur adalah sikap yang positif yang harus kita miliki dan lakukan dalam kondisi corona saat ini. Bersyukur akan membuat semua yang kita lalui menjadi lebih menyenangkan. Bersyukur akan menjadikan kita bahagia. Jadi, saudara-saudara, jangan lupa untuk bersyukur. Baik, itulah renungan yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Saya berharap renungan ini bisa membuat kita jauh lebih bahagia ketika dalam kondisi sulit saat ini. Dan saya berharap supaya kita juga terus menjaga kesehatan kita, menjaga kondisi emosional kita, dan tetaplah bahagia. Terima kasih saudara-saudara, selamat hari Minggu.